Selamat pagi Jemaat SCC, umat kepunyaan Tuhan. Mari kita sama-sama pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sungguh Engkau yang setia Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam-Ku. Kau berikan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam-Ku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari bersama-sama kita serukan. Memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Sempurnakan hidup kami Tuhan, agar indah bagimu. Hallelujah.
Kami bersyukur hadirat-Mu luar biasa Tuhan, kami rasakan Tuhan. Biar kami serahkan hidup kami sebagai satu persembahan Tuhan kepadamu Tuhan. Biar Kau mengubah hidup kami lebih lagi hari-hari ini Tuhan. Untuk kami jadi serupa, segambar dengan-Mu dan mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar hidup kami menjadi persembahan bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Engkau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ku
Lebih dalam lagi masuk pengenalan Engkau Tuhan. Biar hati kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Bukan lagi kata orang, bukan lagi apa yang kami baca atau yang kami dengar, tapi biar kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Bahwa Engkau yang mengasihi kami, bahwa Engkau yang setia dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami mengalami Tuhan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Bahwa kami mengalami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Biar hari-hari ini kami melihat setiap kesulitan kami, setiap masalah kami itu bukan sebagai penghalang, tapi biar itu menjadikan kami semakin mengenal Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang akan membawa kami kepada kemuliaan yang lebih besar lagi dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami mengenal Engkau Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat seperti Engkau melihat Tuhan, memandang seperti Engkau memandang Tuhan, dan merasakan seperti yang Engkau merasakan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, Jesus, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, haleluya, haleluya, Jesus. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sekali lagi katakan bersama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pernyataan bahwa Engkau tetap setia dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat yang atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Setelah lagi Kau memberikan firman-Mu Tuhan, biar lewat firman-Mu Tuhan, Kau semakin mengubahkan hidup kami Tuhan. Berdoa biar Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama membuka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita pagi hari ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang kedua Tuhan sampaikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Dan di ayat yang terakhir Filipi 4 ayat 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. 3 ayat di atas mengandung satu pengertian yang sama, bahwa kita sedang berada di penghujung akhir zaman. Sekalipun kita sedang berada di penghujung akhir zaman, kita tidak perlu menjadi takut, kita tidak perlu menjadi khawatir, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Justru hari-hari ini, Tuhan mau kita sebagai gerejanya mempersiapkan diri sebelum kita menyambut kedatangannya. Alkitab menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang perlu kita persiapkan sebelum Tuhan Yesus datang. Ayat yang pertama tadi dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, Tuhan mau kita berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, Tuhan mau kita punya penguasaan diri. Penguasaan diri dalam hal apa? Di dalam segala hal. Penguasaan diri yang pertama yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah penguasaan di dalam perkataan. Bukankah firman Tuhan dengan jelas katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya pada waktu kita menguasai perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membawa kehidupan bagi orang lain. Perkataan yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Perkataan kita bukan perkataan yang bersifat melukai atau menghancurkan orang lain, tetapi perkataan kita dapat meneguhkan dan menguatkan orang lain. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang seringkali tanpa disadari jatuh di dalam dosa perkataan ini. Tetapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Biarlah Tuhan yang menjagai setiap mulut kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Artinya biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut dan lidah bibir kita adalah perkataan yang benar, yang diinspirasi Roh Kudus. Ada satu pepatah mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Artinya sebelum kita melepaskan sebuah perkataan, biarlah kita berpikir lebih dahulu. Kita tidak mudah terpancing dengan situasi, dengan keadaan, sehingga kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang tidak memberikan kekuatan, bahkan mungkin bisa menghancurkan atau melemahkan kehidupan seseorang. Hal yang kedua yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus punya penguasaan diri, menguasai pikiran kita.
Mengapa kita perlu menguasai pikiran kita? Karena kalau pikiran kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan berasumsi, kita akan berpikir bahwa apa yang kita pikirkan itu sesuatu yang benar. Padahal pada kenyataannya, apa yang kita percayai sebagai sebuah kebenaran itu belum tentu benar. Ada banyak orang-orang terjebak di dalam asumsi. Itu sebabnya pagi hari ini, izinkan Tuhan menguasai pikiranmu. Korintus katakan, kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Supaya pikiran Kristus itu yang menguasai pikiran kita. Sehingga setiap pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Allah, itu tidak menguasai hati maupun pikiran kita. Tetapi apa yang kita pikirkan, itu sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Hal yang ketiga yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menguasai perbuatan kita, tindakan kita, perilaku kita. Sehingga apa yang kita lakukan tidak membuat syak bagi orang lain. Tidak menimbulkan pertentangan di antara satu dengan yang lain. Tetapi biarlah setiap tindakan kita lakukan dengan bijaksana. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadikan berkat bagi orang lain. Tidak membuat batu sandungan bagi yang lain. Tetapi kehidupan kita bisa mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Hal yang berikutnya, penguasaan diri, menguasai diri berbicara tentang bagaimana kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Kita tidak terjebak kepada hobi, kepada kebiasaan, kepada segala sesuatu yang di masa-masa yang lalu menjerat kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau setiap kita menguasai diri kita. Kita mampu untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi pada waktu kita mengizinkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Hiduplah oleh Roh, maka engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup dalam pimpinan Roh memungkinkan setiap kita hidup tidak dikuasai oleh keinginan hawa nafsu, seperti apa yang terjadi di zaman Daud. Sebagai seorang raja, dia dapat jatuh ke dalam dosa. Tetapi biar apa yang terjadi ini menjadi peringatan, menjadi satu warning dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjebak di dalam hal ini. Belajarlah dari Yusuf. Sekalipun dia diperhadapkan pada satu tawaran yang menggiurkan, tetapi dia memilih untuk melarikan diri. Karena dia tahu bahwa Tuhan mau dia hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Hal yang terakhir yang Tuhan mau, penguasaan diri itu terjadi bukan hanya sebatas hawa nafsu kita, tetapi menguasai karakter kita. Setiap manusia punya karakter, baik dan buruk. Apa yang menonjol itu bergantung kepada siapa engkau memberikan pimpinan atas hidupmu. Kalau engkau mengizinkan Roh Kudus memimpin, mengatur hidupmu, maka karakter yang baik itu yang akan muncul dari kehidupanmu. Tetapi pada waktu kau mengizinkan keinginan daging menguasai engkau, maka karakter buruk
itu yang akan menonjol dalam kehidupan. Tuhan mau karakter Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, mengatur hidup kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh apa yang sedang terjadi, tetapi bersama dengan Roh Kudus, kita mampu mengatasi setiap godaan, rintangan yang ada di hadapan kita. Hal yang kedua, Tuhan mau kita jadi tenang di tengah-tengah keadaan apapun. Bagaimana kita bisa mengalami ketenangan pada waktu kita mendekat kepada Tuhan? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatan. Hanya Dia gunung batu dan kota benteng. Aku tidak takut bahaya. Pada waktu engkau memberikan hidupmu mendekat kepada Tuhan, persoalan sebesar apapun itu tidak mengecilkan Tuhan dalam pandanganmu. Tetapi engkau melihat Tuhanmu lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Engkau merasakan, engkau mengalami jaminan Tuhan pada waktu engkau mendekat kepada Tuhan. Engkau akan beroleh ketenangan. Sehingga engkau tidak menjadi galau dengan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi engkau mendekat kepada Tuhan. Dan engkau beroleh ketenangan. Dan itu memampukan engkau berdoa seperti yang Tuhan mau. Engkau bukan berdoa sesuai dengan keinginan hatimu, tetapi engkau berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Sehingga pada waktu engkau menaikkan doa, doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita tidak memperoleh jawaban doa karena pada waktu kita berdoa, kita tidak mengizinkan Tuhan terlebih dahulu menguasai perkataan kita, pikiran kita, menguasai tindakan kita. Sehingga apa yang keluar dari doa kita adalah doa-doa yang lahir dari keinginan hati kita, bukan keinginan hati Tuhan. Tuhan mau pada waktu engkau berdoa, engkau sepakat dengan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal yang kedua, pada waktu kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bertobatlah. Artinya Tuhan mau kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Tuhan mau ada perubahan demi perubahan hidup yang terjadi. Bertobat berarti ada cara hidup yang diperbaharui. Bertobat bukan hanya sebatas kita berkata di dalam perkataan, tetapi ada sebuah perubahan hidup yang terjadi. Musa adalah seorang yang temper. Tetapi pada waktu dia mengalami Tuhan secara pribadi, Tuhan bisa mengubah seorang yang temperamen seperti Musa menjadi seseorang yang dikenal lemah lembut di dalam firman Tuhan. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia menjadi seorang pemberita firman yang dipakai Tuhan luar biasa
Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan merancangkan masa depan yang baik buat kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Dimulai dari pertobatan, waktu demi waktu, hari demi hari. Pertobatan bukan hanya terjadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam setiap hari kehidupanmu. Engkau bertobat kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan mulai mengingatkan, oh hari ini kau melakukan ini, dan itu tidak berkenan di hadapanku. Datang kepada Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anaknya hidup dalam pertobatan setiap hari. Sampai pada waktunya Tuhan Yesus datang. Pertobatan harus menjadi gaya hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Hal yang ketiga Tuhan mau, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berbuatlah baik. Teladani Yesus. Kisah 10 ayat 38 katakan, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus melakukan perbuatan baik. Bukankah firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Justru di masa-masa saat ini, di masa-masa pandemi ini, lakukan banyak-banyak perbuatan baik. Yesus harus dikenali lewat kehidupan gerejanya. Tidak peduli bagaimana situasi dan keadaanmu saat ini. Pada waktu engkau punya kerinduan untuk melakukan sebuah perbuatan baik, Tuhan selalu menyediakan benih bagi penabur. Tuhan selalu menyediakan benih bagi penabur. Agar engkau bisa menabur. Agar engkau bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga Yesus dapat dikenali lewat kehidupanmu. Ada seorang bapak di kota Banyuwangi. Dia mantan daripada seorang yang dulunya hidup jauh daripada Tuhan. Minum-minuman, obat-obatan, dan badannya penuh dengan tato. Tetapi sampai pada suatu saat, bapak ini mengalami pertobatan. Dan dia memutuskan di sisa hidupnya, dia melakukan perbuatan baik. Dia mengumpulkan beberapa anak remaja yang ada di daerah itu. Dia adalah seorang pemain musik. Dia punya bakat musik. Dan dia mengumpulkan beberapa anak remaja. Dari anak-anak sampai remaja. SD kelas 6, kelas sampai SMP. Dan dia mengajarkan bagaimana bermain musik kepada beberapa anak ini. Mungkin apa yang dilakukan bapak ini tidak seberapa. Tetapi dia mau di sisa hidupnya. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia mengajar anak-anak ini dalam ketulusan. Bahkan beberapa tetangga di kanan kiri mengatakan, loh kenapa kok mau diajar sama bapak ini?
salah seorang murid dari Bapak ini adalah suami saya. Kalau hari ini dia bisa memainkan musik, karena ada seorang bapak yang mau berbuat baik, mengajarkan musik kepada anak-anak remaja. Sehingga pada akhirnya, pada beberapa saat setelah bapak ini mengajarkan, beberapa tahun kemudian bapak ini meninggal. Pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Mungkin di awal kehidupannya dia tidak melakukan sesuatu yang membanggakan bagi Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, dia menelurkan beberapa pemain musik. Dan salah satunya adalah suami saya. Perbuatan baik yang dilakukan Bapak ini mungkin sesuatu yang sederhana yang bisa dia lakukan. Tetapi apa yang dilakukan ini diingat orang. Pada waktu Tuhan membawa seseorang di dalam pertobatan, Tuhan melupakan apa yang ada di belakangnya. Dan Tuhan memberikan masa depan yang baru kepada Bapak ini. Sehingga lewat hidupnya, lahir pemain piano, lahir pemain drum, lahir pemain gitar, yang melayani Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian. Tuhan mau setiap kita sebagai gerejanya berbuat baik. Bukan hanya kepada orang-orang dalam tanda kutip yang dapat membalas kebaikan kita. Tetapi lakukan kebaikan itu di dalam ketulusan dan kemurnian. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu lebih daripada apa yang kau doakan. Pertobatan disertai perbuatan baik akan dikenang bahkan sampai Bapak ini meninggal. Suami saya masih seringkali menceritakan kepada anak-anak saya tentang kisah seorang bapak ini yang memberikan hidupnya, di sisa hidupnya melayani Tuhan lewat anak-anak remaja yang dimuridkan dan dilatih di dalam musik. Hal yang keempat, beritakan firman. Dalam masa-masa engkau menantikan Tuhan, sampaikan kebenaran yang Tuhan taruh dalam hatimu. Mungkin suatu saat engkau bertemu dengan seseorang, dan Tuhan menggerakkan engkau untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Taat dan lakukan. Sebagaimana apa yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Pada saat saya berada di kereta api, di samping saya duduk seorang ibu. Sementara saya sebenarnya mau beristirahat ya, karena capek waktu itu dari satu kota, saya mau pulang ke Surabaya. Tetapi tiba-tiba di dalam hati saya, Roh Kudus menaruh satu perasaan beban yang kuat untuk mulai berdoa buat ibu yang ada di samping saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang sedang dialami.
Tetapi yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah satu perkataan yang harus disampaikan kepada ibu ini. Pada awalnya saya agak ragu untuk menyampaikan, karena saya sama sekali tidak mengenal ibu ini. Dan sepanjang dalam perjalanan waktu itu karena saya capek, saya pengennya tidur. Ya, karena begitu sampai di Surabaya ada pelayanan yang harus saya lakukan waktu itu. Jadi saya berpikir di perjalanan saya mau istirahat, saya pengen tidur. Tapi Tuhan berkehendak lain. Singkat cerita, kami terlibat pembicaraan. Dan seperti apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, tiba-tiba perkataan itu keluar dari mulut saya yang harus disampaikan kepada ibu ini. Yang intinya berkata, "Ibu, Tuhan mau ibu berada dalam keadaan sama seperti pada saat ibu dipanggil Tuhan." Mungkin perkataan ini tidak terlalu panjang, tetapi tiba-tiba ibu ini menangis dan hancur hati di atas kereta api ini. Ternyata dalam pembicaraan lebih lanjut dia katakan bahwa hari itu dia kembali ke Surabaya untuk dia berpamitan mengakhiri pelayanannya dalam sebuah gereja besar yang ada di Surabaya. Dan di dalam kereta api dia katakan, "Tuhan, kalau seandainya tidak ada seorang pun yang berkata kepada saya, maka pada saat saya kembali ke gereja, saya memutuskan untuk mengakhiri pelayanan saya." Tapi hari itu Tuhan memakai saya untuk menyampaikan kebenaran. Dan saya bersyukur ibu ini mengambil keputusan yang berbeda. Sejak pertemuan itu, saya bersyukur karena di dalam keadaan apapun Tuhan bisa berbicara kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Pada waktu kau menyediakan hidupmu untuk Tuhan berbicara lewat hidupmu kepada komunitasmu, kepada keluargamu mungkin, kepada orang-orang yang ada di kantormu. Beritakan kebenaran itu. Sampaikan apa yang ada di dalam isi hati Tuhan lewat hidupmu. Jikalau mereka belum percaya kepada Tuhan, perkenalkan Yesus yang kau kasihi kepada mereka. Jikalau mereka sedang berjalan di luar apa yang Tuhan Allah mau, biarlah engkau menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu bagi mereka. Jadi kita harus percaya, dalam masa-masa di mana Tuhan sudah dekat, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu menjadi takut. Karena Tuhan hari-hari ini sedang mempersiapkan kita. Pastikan hidupmu dipenuhi dengan doa. Pastikan hidupmu dipenuhi dengan pertobatan dari hari ke hari. Pastikan hidupmu melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan jadilah alat di tangan Tuhan. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang jauh-jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang kau awali dengan doa.
yaitu kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang dimerdekakan, dan kehidupan yang diselamatkan. Sehingga lewat hidupmu, Tuhan dikenali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena kami percaya setiap kebenaran firman yang Kau lepaskan pagi hari ini mengingatkan setiap kami bahwa ini waktunya kami sebagai gereja-Mu. Kami selalu dan tidak pernah melupakan jam-jam doa di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami selalu dipenuhi dengan pertobatan dari hari ke hari. Hidup kami dipenuhi dengan kerinduan untuk berbuat baik kepada semua orang, sehingga Engkau dapat dikenali lewat hidup kami. Dan pastikan kami sebagai anak-anak-Mu, kami memberitakan kebenaran firman-Mu, baik atau tidak baik waktunya, agar sebanyak mungkin orang-orang boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan dan memberikan pemulihan atas kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terimalah saat ini segala berkat yang terbaik yang ada di dalam sorga turun atas kehidupanmu, sehingga engkau menerima segala kelimpahan berkat daripada sorga. Apa yang kau rindukan, apa yang kau harapkan, pada waktu engkau mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong dan memberikan kepadamu pertolongan tepat pada waktunya. Pada waktu engkau menanti-nantikan Tuhan, biarlah engkau memperoleh kekuatan yang baru pagi hari ini, sehingga engkau dimampukan untuk melewati setiap musim kehidupan bersama dengan Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidupmu. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah bersamamu.